Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini seperti tahu bulat digoreng dadakan tidak menyurutkan langkah kita MGMP IPA untuk bertemu Maya pada kesempatan siang hari ini dalam rangka bedah materi belajar bersama persiapan tes kendali mutu Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir nanti kegiatan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Di sela-sela kesibukan ibu bapak sekalian, mungkin mempersiapkan buka puasa yang kurang lebih 6 jam lagi dari sekarang. Jadi insya Allah masih ada waktu nanti tidak sampai 6 jam acara kita pada kesempatan siang hari ini. Baik ibu bapak sekalian yang kami muliakan, langsung saja untuk acara kita pada kesempatan kali ini tentang bedah materi TKM. Yang pertama dari Pak Sinarman dulu atau dari Bu Siti Rohmah? Pak Sinarman dulu biar ada pengantar. Oh, iya, siap. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana kita tahu setelah ASPD besok akan dilanjutkan dengan TKM, TKM yang berbeda dari TKM tahun sebelumnya. Ada 4 kelompok mata pelajaran yang ada, mulai dari muatan lokal, MIPA, kemudian ada bahasa, dan yang terakhir adalah sosial. Matematika dan IPA menjadi satu rumpun, MIPA diujikan di hari yang kedua. Oleh karena itu, perlu kita siapkan anak-anak kita untuk menyiapkan diri menghadapi model soal yang mungkin berbeda atau sama, kami kurang tahu, nanti Pak Syih dan Bu Rohmah yang akan menggali lebih dalam. Langsung saja untuk kesempatan yang pertama, secukupnya kami serahkan kepada Pak Syih Narman untuk memberikan orientasi materi, sekaligus mungkin penjelasan-penjelasan informasi penting terkait dengan TKM IPA khusus. Monggo Pak Sinarman dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sekali pada Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur pada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dipertemukan di forum MGMP. Beberapa saat yang lalu itu kita diberitahukan pos TKM oleh dinas, terus kemudian disampaikan agar bisa disosialisasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Beberapa MGMP sudah melaksanakan, sebagian juga sedang melaksanakan, dan ada yang masih akan melaksanakan. Artinya di waktu-waktu ini mungkin nanti 2 hari, 3 hari ini juga ada beberapa yang melaksanakan. Hampir secara keseluruhan mata pelajaran itu tergabung dalam TKM ini, artinya dijadikan mata pelajaran untuk tes kendali mutu Kabupaten Sleman. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pos TKM itu diatur di peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor 1 tahun 2022. Nah, oleh karena itu saya sedikit akan menyuplik, izin share ya, share. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah kelihatan Pak? Sudah Pak. Sampun ya, terima kasih. Jadi bahwa maksudnya dari tes kendali mutu itu dilakukan sebagai salah satu alat ukur mutu pendidikan dan dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat tentang perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan juga kesenjangan antar bagian dalam sistem pendidikan dalam rangka memperbaiki kualitas belajar mengajar dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Mohon maaf, ini suaranya masuk enggak? Ada pukul-memukul? Iya, masuk. Ramai banget, Pak. Oke, saya mohon izin ya, saya tak geser.
Gimana ini? Ternyata ini di kantor sedang ada pukul-memukul. Sebentar. Geser aja. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sembari menunggu Pak Syekh Narman hijrah dari tempatnya menuju tempat yang lebih nyaman dari kebisingan, perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu dan insya Allah semua sekolah sudah menerima tentang pos TKM yang mana di halaman belakang itu sudah terlampir kisi-kisi TKM yang akan diujikan untuk anak-anak kita. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum, monggo bisa ditanyakan kepada teman-temannya atau nanti juga akan dibagikan oleh Pak Syekh atau Bu Rohmah. Jadi agar lebih siap untuk kegiatan TKM yang akan datang. Sekedar pengalaman di TKM sebelum-sebelumnya, IPA nilainya cukup bagus ya Bu Rohmah ya. Bagus Nah, dengan nilainya cukup bagus catatan dan perlu ditingkatkan. bagus dan perlu ditingkatkan itu ya, karena ada banyak faktor. Faktornya IPA itu ilmu paling angel jadi. Tapi insya Allah tidak lah kalau nanti bertemu dengan Bu Rohmah dan Pak Syekh, kita akan belajar IPA yang semakin asik gitu ya. Kita tunggu Pak Syekh, mudah-mudahan segera mendapatkan tempat yang indah untuk berbagi bersama Bapak Ibu sekalian. 95 partisipan yang bergabung, alhamdulillah, walaupun acaranya sedikit mendadak, tetapi animo dan partisipasinya luar biasa. Sudah siap Pak Syekh? Sudah kembali ke tempat yang benar ini? Ya, terima kasih. Monggo. Ya, jadi sesuai dengan pos yang ada itu, dari maksud tujuannya itu untuk mengembangkan kompetensi peserta didik, tidak diperlukan untuk menentukan kenaikan kelas, tapi menjadi dasar dilakukan perbaikan pembelajaran. Untuk memantau perkembangan mutu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, kemudian pemantauan mutu pendidikan. Ini secara khusus memang merupakan program dari Kabupaten Sleman. Untuk selanjutnya, di bagian akhir seperti yang disampaikan Pak Ari tadi, bahwa untuk pemetaan materi itu di masing-masing pelajaran sudah ada. Nah, kemudian jumlah mata pelajaran dan butir soal untuk TKM SMP itu tercantum di situ. Nah, untuk kelompok pelajarannya dibagi menjadi 4, yaitu muatan lokal, MIPA, bahasa, dan juga kelompok sosial. Nah, untuk MIPA, matematika dan IPA itu nanti dijadwalkan di hari kedua. Untuk kelas 8 hari Senin tanggal 23 Mei 2022. Ya, jumlah soalnya 20 butir. Untuk matematika 10, untuk IPA juga 10. Waktunya 90 menit. Untuk kelas 8 itu kemudian yang kelas 7-nya pada hari Sabtu 28 Mei. Jadi langsung 2022. Jumlah butir soal dan durasi waktunya sama. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jadi nanti secara teknis mungkin dari Bapak Ibu sekalian sebagian ya, bisa jadi sebagian besar ada yang bertugas mungkin jadi proktor dan sebagainya. Itu karena ASPD itu berakhir pada tanggal 20 ya, pada tanggal 20 dan untuk TKM itu tanggal 21, berarti tanggal 20 itu nanti dilakukan sinkronisasi. Jadi setelah ASPD terus sinkronisasi untuk TKM. Ya. Jadi misalnya shift-nya ada 3 ya nanti setelah shift ketiga sinkronisasi. Kalau shift-nya 2 tergantung jam sinkronisasinya nanti dimulai jam berapa. Yang jelas dari siang sampai sore harapannya. Kalau ada yang belum selesai sore ya mungkin akan difasilitasi sampai malam hari. Bapak Ibu sekalian, itu beberapa catatan dan ini jadwalnya. Terus kemudian di pemetaan materinya untuk tes kendali mutu mata pelajaran IPA, ya walaupun di sini tertulis kelas semester, kelas 8, semester genap. Genap ini karena pelaksanaannya di semester genap.
Untuk cakupan materinya itu memang dari KD awal, jadi dari semester 1 dan semester 2. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian kiranya nanti tetap diperlukan bisa jadi pembekalan terhadap anak-anak untuk mengingat kembali yang semester 1, mungkin juga semester 2. Bapak Ibu sekalian, untuk IPA secara umum itu nanti ada KD 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, kemudian langsung 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12. Ada 10 butir soal. Tidak seluruhnya bisa masuk di dalam pemetaan atau dalam cakupan materi, tetapi ini sudah disusun melihat materi-materi yang esensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk yang kelas 7 juga demikian, ya, dari 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 6, 7, ya, 9 dan 10. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita akan mencermati saja untuk saya tugasnya di mapel IPA Fisika. Kita cermati yang ada di masing-masing kelas ya, kelas 8 dan kelas 7. Nah, kita lihat yang kelas 8 terlebih dahulu. Untuk kelas 8 ini nanti yang diujikan untuk IPA Fisika itu KD 3.2, 3.3, 3.8, 3.11, dan 3.12. Nanti selebihnya di antara itu ada yang KD biologi ya. Nah, untuk yang pertama 3.2 menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Nah, ini materinya tentang gerak lurus, kemudian indikatornya dari kisi-kisi itu menganalisis salah satu besaran pada gerak lurus beraturan. Ya, jadi di sini terkait dengan besaran kecepatan, waktu, ya, kemudian juga jarak, ya, jarak yang ditempuhnya. Kaitannya dengan itu nanti anak-anak diminta atau dituntut untuk mampu menganalisis di antara besaran itu. Nah, mungkin nanti misalnya mobil misalnya kejar-kejaran, nanti waktu yang diperlukan berapa untuk bisa mengejar, atau misalnya selisih waktunya berapa. Nah, kira-kira anak-anak mampu untuk menganalisis itu ya. Mungkin apakah mampu mengejar dalam waktu sekian, apakah tidak, ataukah jaraknya yang perlu diperjauh atau seperti apa. Nah, karena ini di sini membutuhkan reasoning ya. Jadi 3 itu menunjukkan levelnya. Nah, harapannya anak-anak mampu bernalar dengan baik di situ. Ini yang pertama. Nah, terus kemudian yang kedua, untuk konsep usaha 3.3 KD-nya, pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Nah, ini lebih khusus itu pada pesawat sederhana. Kemudian indikatornya menerapkan kerja pesawat sederhana tuas, ini secara langsung sudah diminta untuk memfokuskan pada tuas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari
ini kita bisa melihat banyak penerapan ya, penerapan TUAS ini, misalnya pada jungkat-jungkit, kemudian pada crane, kemudian pada perangkat-perangkat yang lain ya, itu kita bisa buat atau kita bisa lihat analisisnya terkait dengan itu. Jadi ini anak-anak juga diminta sampai mampu menalar ya, membuat reasoning kenapa memilih itu. Artinya bagian mana yang mestinya berubah atau bergeser dan sebagainya. Itu yang kedua ya. Nah, saya kira ini cukup sederhana sebenarnya, tetapi ini penerapan ya, terapan. Terus kemudian yang ketiga, KD-nya KD 3.8. Menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, materinya tentang tekanan zat padat. Nah, ini indikatornya menentukan tekanan benda padat terhadap bidang tekan pada posisi yang berbeda. Jadi misalnya ada sebuah benda, ya, benda itu diletakkan pada posisi yang berbeda, bagaimana tekanannya. Nah, kemudian nanti bisa dibandingkan dengan benda yang lain pada posisi yang berbeda. Nah, jadi intinya anak-anak itu bisa menjelaskan ya tekanan zat padat tersebut terhadap bidang tekannya ya. Mungkin perlu dijelaskan juga anak-anak bagaimana bisa memahami kalau benda itu berada di atas benda yang lain itu berada di atas benda yang lainnya lagi gitu. Nah, nanti dari situ anak-anak bisa dilihat mana yang sudah memahami terkait dengan tekanan benda terhadap benda satu terhadap benda dua, ya, benda dua terhadap benda tiga atau terhadap lantai. Itu yang keempat, yang ketiga. Sekarang yang keempat, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya tentang getaran 3.11, menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari terhadap sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Nah, materinya tentang getaran dan gelombang. Terus indikatornya menganalisis besaran-besaran pada gelombang. Nah, jadi secara khusus ini materinya adalah tentang gelombang. Nah, anak-anak memahami tentang gelombang itu, terus kemudian bisa menganalisis terkait dengan data yang ditunjukkan pada gelombang tersebut. Mungkin panjang gelombangnya, ya, mungkin tinggi atau amplitudonya, ya, frekuensinya dan sebagainya. Dari data yang ada itu, peserta didik bisa mengetahui besaran-besaran pada gelombang tersebut. Nah, di sini termasuk pilihan ganda kompleks, ya. Artinya nanti dari berbagai besaran-besaran itu bisa terungkap semuanya. Nah, itu yang keempat. Nah, terus kemudian yang kelima, menganalisis 3.12 KD-nya, menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung serta penerapannya. Nah, ini materinya tentang pembentukan bayangan ya, pada lensa cembung, sekaligus menganalisis sifat-sifat bayangan pada lensa cembung, itu indikatornya. Nah, anak dipastikan memahami kalau benda terletak
pada jarak sekian bayangannya bersifat apa, pada jarak sekian terhadap lensa bayangannya bersifat apa. Terus kemudian sampai kemudian mengetahui misalnya jarak bayangan, misalnya jarak fokus atau perbesarannya. Fokus pada tentu pada hal-hal yang terkait dengan pembentukan bayangan pada lensa cembung ini. Nah, itu yang terakhir untuk kelas 8 untuk IPA fisika. Dan itu karena ini sering ya, sudah hal yang mendasar, saya kira ini sudah mungkin pada saat ini sedang menyampaikan ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya untuk yang kelas 7 dari pemetaan materi itu IPA fisika kelas 7 itu ada KD 3.1, 3.3, 3.4 dan 3.5. Nah, untuk 3.1 tentang menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri. Nah, ini dan seterusnya, ini tentang konsep pengukuran satuan baku dan tidak baku. Nah, nanti menerapkan konsep pengukuran besaran pokok. Nah, salah satu besaran pokok. Besaran pokok itu yang utama panjang, massa, dan waktu. Nah, nanti bisa salah satu. Sebenarnya besaran pokok itu semuanya utama ya, tapi ini yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sebenarnya arus listrik juga sering muncul, tapi lebih untuk saat ini lebih menekankan pada panjang, massa, dan waktu. Kalau waktu atau massa ini nanti sampai pada mungkin selisih pengukuran antara satu dengan yang lainnya ya. Misalnya ada 2 anak ini melakukan pengukuran, selisihnya berapa. Ya, kalau misalnya ada 3 anak itu selisihnya berapa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk 3.3 itu tentang sifat partikel zat. Ini menentukan sifat partikel zat yang benar. Nah, ini utamanya zat padat, cair, dan gas itu anak-anak baik dari sisi mungkin dari sisi ya dari sisi sifat-sifatnya secara khusus ya, baik dari perubahan volume, perubahan bentuk, perubahan volume bentuk, dan mungkin dari sisi yang lain termasuk sifat partikelnya, jarak antar partikelnya, keteraturannya, sebagai keterkaitan antara berbagai halnya itu. Misalnya terkait dengan mengapa zat itu katakanlah benda padat bisa mencair atau yang cair bisa menguap, itu terkait dengan susunan partikel zat itu seperti apa. Nah, itu yang perlu ditekankan. Nah, nanti lebih kepada anak-anak bisa memahami sifat partikel itu secara benar. Oke, berikutnya yang ketiga, 3.4 KD-nya tentang suhu, pemuaian, dan kalor, termasuk perpindahan kalor dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini di sini nanti diukur 2, yakni tentang menentukan hasil pengukuran suhu dengan skala sendiri. Kemudian yang kedua menghitung kalor pada proses pemanasan zat. Ya, saya kira ini sudah tidak perlu penjelasan lebih luas karena dari pemetaan indikatornya itu sudah jelas sekali ya. Terus kemudian yang terakhir 3.5 memahami konsep energi
berbagai sumber energi dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Nah, ini materinya tentang energi kinetik, potensial, dan mekanik. Kemudian indikatornya menentukan energi kinetik dan potensial di titik tertentu. Ya, ini terkait dengan perubahan energi kinetik dan energi potensial ketika benda dilempar ke atas atau benda jatuh gitu ya. Bisa ketika dilempar ke atas, bisa ketika jatuh, atau bisa dua-duanya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk yang terakhir ini levelnya juga analisis sekaligus termasuk di dalamnya itu mungkin kalau di sini menentukan energi kinetik, artinya mungkin dari sisi penerapannya, ya, mungkin juga hitungan-hitungannya itu bisa dipertajam kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, secara singkat sudah saya sampaikan, dan memang karena jumlah butir soalnya itu hanya 20 dan IPA 10, dan itu pun fisika 5 untuk masing-masing kelas ya, dan biologi 5, sehingga sangat singkat, sehingga dengan pos itu harapannya Bapak Ibu sekalian bisa memberikan bekal kepada putra-putrinya sehingga nanti bisa lebih belajarnya bisa lebih luas atau juga lebih mendalam. Nah, baik, saya kira itu dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sihnarman yang telah membedah materi TKM untuk konten bertopik fisika baik kelas 7 maupun kelas 8. Di menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Sihnarman, soal IPA itu ada 10 butir, 5 butir fisika, 5 butir biologi atau kimia. Gitu. Jadi nanti akan dilanjutkan pembahasan langsung saja Bu, nanti sebelum kita ke sesi diskusi. Bu Siti Rohmah sudah siap? Yeah. Ini Bu Siti Rohmah langsung siaran radio atau siaran TV ini ya? Jadi dari mana ini? Silakan Bu Siti Rohmah untuk melanjutkan paparannya untuk materi selanjutnya. Monggo. Yeah, matur nuwun Mas Ari. Saya langsung saja untuk share screen. Sampun ketinggal? Sudah terlihat, Mas Ari? Bagaimana Bapak Ibu? Di tempat saya sepertinya sedang proses ya? Iya, baru proses. Atau mungkin bisa di stop share dan diulang kembali Bu Siti. Sepertinya ada jaringannya kurang maksimal. Oke. Ya, saya itu khawatir kalau jaringan saya itu nggak bagus, soalnya nggak stabil. Sebentar. Saya ulangi ya. Iya Bu, silakan. Bagaimana yang sekarang? Oh, baru loading. Di sini juga baru loading. Pripun, Mas? Sudah tampil Bu Siti, silakan. Sudah tampil? Iya, sudah, silakan. Oke, siap. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga semua sehat hari ini. Dan semuanya bisa mengemban amanah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, khususnya di mata pelajaran IPA. Saya yakin di tangan Bapak Ibu guru IPA yang hebat
di Kabupaten Sleman dari hari ke hari materi atau mapel IPA bisa semakin meningkat hasil ujiannya. Kok di tempat saya enggak ya? Di Mas Ari gimana? Tidak muncul Ibu, gelap sekarang. Oh, sudah muncul, lah, kadang ya muncul, itu. kadang tidak. Lah ya itu enggak gimana ini? Slide-nya sedang malu-malu. Saya tak matikan ini ya, kamera saya ya. Mungkin bisa membantu. Karena kalau pakai kamera itu tambah abot. Sebentar. Nah, sudah mati. Semoga stabil. Sudah terlihat lagi, Mas? Sudah terlihat. Terlihat. Hah? Mungkin tidak perlu di slideshow, Bu. Tidak usah di slideshow, mungkin nggak apa-apa. Langsung saja mungkin. Ini sudah tidak slideshow. Matikan. Masih begini ya. Aduh, memang ini jaringannya. Pak C, halo Pak C. Atau Pak C sudah berikan untuk materinya, Bu? Atau mungkin bisa dibantu share screen, Pak? Ya? Kalau Pak C sudah ada materinya. Sudah saya kirimkan Pak C karena saya sudah mengantisipasi yang seperti ini. Mungkin mohon bantuan Pak C atau di Mas Ari nggak apa-apa. Saya kirimkan ke Mas Ari, Pak. Oke, boleh. Atau Pak C saja mungkin. Kalau dikirim Pak Ari, Bu. Ya. Ini sabar nggih Bapak Ibu nggih. Karena memang kalau gangguan teknis. Menunggu kiriman dari Bu Rohmah, mungkin dikirim di grup MGMP lebih bagus, sekalian ngirim untuk teman-teman nggak apa-apa, biar langsung mawon. Ya. Sebentar. Saya kirim ke grup MGMP nggih. Sudah sampai belum? Ya, sudah kami terima. Sebentar Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain sudah bisa langsung diunduh saja untuk materi dari Bu Rohmah, nanti biar kita sekalian. Nyun tolong untuk yang kelas 7 dulu Mas Ari. Oke. Yang 3,5 MB. Sudah bisa diunduh Mas Ari? Sudah kami unduh, Bu. Ini tinggal tampil saja, bentar. Oke. Monggo Bapak Ibu Rohmah bisa dimulai dulu. Mungkin jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Syekh tadi, untuk materi TKM itu tidak sama dengan materi PAT sekolah ya mungkin ya. Kalau di sekolah besok mengadakan ujian PAT karena sekarang materi TKKM itu digunakan untuk melihat kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Sleman sekali pemetaan sekolah. Nah, maka untuk materi TKM baik kelas 7 maupun kelas 8 itu
dimulai dari semester 1. Kalau kita kan biasanya dulu hanya semester 2 saja materinya. Tapi untuk yang TKM sekarang itu semua bab di semester 1 maupun di semester 2 itu akan muncul soal. Jadi satu soal itu mewakili satu bab, dan saya dengan Pak Syekh sudah berkesepakatan bahwa untuk materi IPA baik di kelas 7 maupun kelas 8 itu lebih ditekankan di biologi dan fisika, sehingga nanti untuk yang berbau kimia mungkin tidak akan dimunculkan. Dan di kelas 7 karena ada materi tata surya yang masuk IPBA dan lapisan bumi yang masuk dalam geografi mungkin ya, atau geologi, ya karena itu memang tidak bisa dibilang fisika atau biologi, akan kami tampilkan. Nah ini, seperti ini lingkup materinya. Ini kelas 7 ya. Jadi di semester 1 itu ada 5 KD, kemudian yang dari semester 2 itu ada 4 KD, dengan pertimbangan yang seperti tadi itu. Dan kami berusaha menyeimbangkan antara bobot biologi dan fisika. Namun demikian karena ada tadi geologi dan tata surya, itu otomatis ya karena nggak bisa diabaikan ya kami lapisan bumi dan apa tadi global warming, bukan tata surya, global warming itu ya tetap kami masukkan. Jadi di sini ada yang kami tandai merah, itu artinya materi-materi biologi, sedangkan yang hitam itu adalah fisika. Dan yang 3.9 itu global warming, 3.10 itu adalah lapisan bumi. Jadi seperti ini komposisinya. Kemudian saya mulai untuk materi biologi. Kalau yang fisika tadi sudah sama Pak Syekh, bagian saya yang di biologi. Yang pertama adalah KD 3.2, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Nah, di sini bahasanya itu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda, namun akan kami ambil yang makhluk hidup, artinya yang biologi. Nah, kisi-kisinya adalah nanti peserta didik dapat mengklasifikasikan hewan-hewan yang memiliki kesamaan ciri dan takson yang sama. Nantinya di soal akan ada gambar, dan seperti biasa ini sudah soal klasik ya. Dari hewan-hewan tersebut yang ada di gambar itu, siswa diharapkan bisa mengklasifikasikan manakah mereka yang dalam satu kelompok. Nah, jangkauannya adalah untuk kelompok vertebrata dan avertebrata. Kalau vertebrata mudah ya anak-anak ya. Dan nanti kami titik beratkan di avertebrata. Ya. Itu harus diulang kembali karena ini materi yang sangat awal di semester 1, jadi mungkin anak-anak sudah lupa sama sekali. Tolong nanti Bapak Ibu sangat menekankan di kelompok avertebrata, khususnya di contoh-contoh hewannya. Ini ada beberapa kelompok. Cukup nanti diberi hewan-hewan yang di buku ada. Di buku sudah ada gambarnya. Yeah. Next, Mas Ari. Kemudian yang kedua adalah KD 3.6, memahami sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Nah, kisi-kisi soalnya adalah peserta didik memahami berbagai macam jaringan penyusun alat gerak dan organ manusia beserta letaknya. Ini kisi-kisi soalnya ya. Sehingga dari tingkat organisasi sampai organisme itu yang kami ambil adalah jaringan, di mana jaringannya spesifik pada jaringan penyusun alat gerak dan organ. Tentu saja ini adalah jaringan tulang dan otot, tapi nanti akan ditekankan pada otot. Ini soalnya karena kemarin ditekankan untuk mendekati AKM, ya nanti ada bacaannya dikit-dikit gitu. Next, Mas Ari. Kemudian KD 3.1, menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Ini juga soal yang klasik ya.
Kisi-kisi soalnya, peserta didik dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada suatu jaring-jaring makanan. Yang seperti ini tidak lekang dimakan waktu soalnya. Ini contoh-contoh seperti ini. Jika misalnya di situ ada di berantas pada gambar ini, jika yang di berantas itu adalah belalang, katakanlah. Belalang, nanti efeknya di yang lain seperti apa? Ini sudah sangat biasa anak-anak menemui. Selanjutnya. Kemudian KD 3.9, memahami perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem, termasuk perubahan iklim. Kisi-kisinya adalah peserta didik memahami penyebab, proses, dan dampak dari global warming. Ini nanti dalam bentuk soal cerita, Bapak Ibu. Jadi tidak kami beri gambar, hanya sebuah cerita begitu, bukan cerita, bacaan gitu ya, bacaan di mana nanti ada bacaan itu tidak lengkap kalimatnya. Nah, nanti yang melengkapi anak-anak. Misalnya kayak efek dari global warming apa titik-titik dan apa titik-titik. Nah, yang kami tanyakan ada beberapa itu, ada 4 kalau nggak salah yang kosong yang harus dilengkapi oleh anak-anak. Jadi semacam lengkapilah kalimat pada bacaan di atas seperti itu. Nah, materinya yaitu tadi meliputi penyebabnya, kemudian prosesnya, proses itu bagaimana cahaya matahari terhalang, kemudian bagaimana dia mau memantul keluar, tidak bisa. Kalau penyebabnya tentu saja gas-gas rumah kacang ya. Terus dampaknya juga demikian, akibat dari peristiwa tersebut, maka yang terjadi adalah bla 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 dan titik-titik gitu. Yes, semacam itu sudah punya gambaran ya. Ya, next. Dan ini kelihatan yang terakhir, 3.10, KD-nya memahami lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Nah, yang kami ambil adalah yang memahami lapisan bumi, karena ini banyak sekali materinya. Maka diambil yang paling awal pelajaran itu memahami lapisan bumi, yaitu kisi-kisi soalnya peserta didik dapat mengidentifikasi pergeseran lempeng bumi. Seperti muncul pada gambar itu, ada 3 macam di sini ya, 3 macam pergerakan lempeng, yaitu yang bergerak secara divergen, secara konvergen, dan transform. Nah, nanti ada gambar yang mewakili salah satu pergerakan bumi ini, kemudian anak-anak bisa mengidentifikasi itu apa. Kelihatannya itu sudah selesai, Pak Ari. Masih ada nggak belakang? Habis ya. Sekarang yang kelas 8. Karena hanya sedikit, kita bisa cepat dan saya sudah membuat sangat jelas supaya nanti Bapak Ibu lebih mudah untuk menekankan pada anak-anak untuk mengulang materi, tidak terlalu luas, cukup difokuskan pada apa yang kami tampilkan. Nah, ini untuk yang kelas 8. Lingkup materi kelas 8 sama dengan yang kelas 7, jadi akan keluar materi dari semester 1 dan semester 2. Tadi yang Pak Sis sudah sampaikan juga, nah ini kami sampaikan untuk keseluruhan materi yang akan muncul dalam soal. Jadi setiap 1 KD muncul 1 soal. Kalau di kelas 8 yang tidak muncul adalah KD 3.6 dan 3.9. Mungkin itu kimia. Kalau kimia misalnya kayak zat aditif itu memang kami lewati karena itu tadi. Ini mau dimasukkan ke fisika atau biologi. Karena soalnya dibatasi hanya 10, maka dengan berat hati kami tinggalkan gitu. Untuk yang biologi dimulai dari KD 3.1, yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kisi-kisi soalnya adalah
peserta didik dapat menentukan jenis sendi dan nama tulang-tulang penyusunnya. Jadi ini kami tampilkan bayangan soalnya ya. Jadi nanti akan kami tampilkan sebuah sendi dan sendi itu dibentuk oleh tulang apa saja. Itu saja Bapak Ibu. Jadi nanti yang muncul yang bagian mana. Kalau Bapak Ibu mau Bapak Ibu menekankan kembali pada anak-anak tidak cukup mengenal apa ini sendi ini contohnya ini, sendi ini contohnya itu. Tidak cukup itu, tapi dipertajam lagi yang membentuk sendi itu tulang apa. Contohnya misalnya kayak yang B itu hinge joint, itu sendi engsel, itu dibentuk oleh tulang lengan atas, tulang hasta, dan tulang pengumpil gitu ya. Nanti pilihannya seperti itu. Next. Kemudian yang kedua, KD 3.4 mendeskripsikan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Untuk soal ini karena permintaannya bobotnya agak tinggi, sebenarnya ini kami apa namanya? Kami hubungkan dengan proses fisika. Jadi tidak hanya dari sisi biologi tapi juga fisika karena struktur organ itu membawa dampak pada proses yang terjadi dalam tumbuhan. Ya, misalnya kayak stomata. Stomata kan organ yang terdapat di daun, kemudian dia terhubung dengan dunia luar atau terhubung dengan atmosfer, maka dia berfungsi untuk proses penguapan. Nah, penguapan itu adalah sebuah proses fisika. Nah, ini dia. Jadi materinya biologi, tapi ada proses-proses fisika yang ada di dalamnya. Nah, ini nanti anak-anak diminta mengidentifikasi proses apa saja yang terjadi, baik di akar, di batang, maupun pada daun. Dan ini bentuknya nanti anak-anak memilih dengan mencentang. Ada 4 jawaban, option jawaban. Nah, itu anak-anak bisa mencentang 1, bisa mencentang 2 jawaban, bisa mencentang 3 jawaban, maupun yang 4 jawaban. Nah, kalau anak yang jeli dengan kelihatannya semua nanti benar. Karena kemarin di uji cobakan tuh banyak yang menjawab semuanya benar. Padahal belum tentu. Dan ada yang menjawab hanya 1, padahal lebih dari 1. Ada yang menjawab 2, padahal lebih dari 2. Ada yang menjawab 3, padahal 4. Ada yang menjawab 4, padahal kurang dari 4. Nah, itu dia. Ini spekulasinya seperti itu. Jadi yang benar berapa, Bro Mah? Wah, saya lupa. Kisi-kisinya ini peserta didik dapat, apa itu tadi? Dapat mendeskripsikan berbagai proses yang terjadi pada tumbuhan, akar, batang, dan daun. Next. KD 3.5. Menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Kisi-kisi soalnya, peserta didik dapat menjelaskan proses pencernaan pada organ yang ditunjuk. Ini juga soal klasik ya. Jadi nanti salah satu organ pencernaan akan ada penunjuknya. Kemudian siswa memilih option yang sesuai untuk pernyataan, yaitu proses pencernaannya maupun enzim-enzim yang membantu. Gitu ya. Terima kasih. Terus next. KD selanjutnya adalah 3.7, menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga sistem peredaran darah. Kisi-kisi soalnya, peserta didik dapat menentukan jenis pembuluh darah dan arah aliran darahnya. Jadi ini juga soal yang klasik, sudah sangat sering ditemukan, tapi ini tidak pernah membosankan. Di gambar ini, pada tayang ini sudah kami informasikan aliran darahnya,
arahnya kemana, kemudian di sini ada yang kecil-kecil, tulisan itu ada aorta, ada left atrium, left ventricle, pokoknya seputar gambar ini saja Bapak Ibu. Dari mulai nama pembuluhnya, alirannya kemana, materi di dalamnya apa, materi dalam darah, gitu nggih. Dan tentunya ini sudah sangat mengerucut saya memberinya. Jangan sampai anak-anak tidak bisa untuk yang materi ini, karena ini hanya mudah. Ya, selanjutnya. Kemudian yang terakhir untuk yang biologi adalah KD 3.10, menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi, serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Kisi-kisi soalnya, peserta didik dapat menentukan nama penyakit yang menyerang organ ekskresi berdasarkan gejala yang ditunjukkan. Nah, ini soal cerita kalau yang ini. Jadi nanti kami berikan diagnosis, bukan diagnosis, gejala ya, gejala dari penyakit. Kemudian anak menentukan gejalanya seperti itu, penyakitnya apa. Dan ini dibatasi nggih. Mungkin nanti yang muncul adalah yang ginjal, karena yang paling banyak jenis penyakitnya. Nggih. Kelihatannya sudah. Masih ada Mas Ari, halaman terakhir. Sudah nggak ada. Ya, alhamdulillah berarti benar ini sudah yang terakhir. Ya, demikian Bapak Ibu untuk paparan telaah atau bedah materi TKM yang biologi, baik yang kelas 7 maupun yang kelas 8. Monggo, seandainya ada perbincangan lebih lanjut, saya kembalikan pada Mas Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rohmah dan Pak Syih yang sudah membagikan materi esensial, materi pokok terkait dengan TKM IPA. Baik Bapak Ibu, jika ada yang ingin diklarifikasi, ingin diperjelas, bisa menulis di kolom chat atau raise hand, nanti biar diperjelas kembali oleh Pak Syih dan Bu Siti Rohmah jika ada. Oke, silakan kami beri waktu Bapak Ibu 5 menit apabila ada yang ingin diperjelas. Rekaman nanti akan kami upload di channel IPA Sleman Belajar. Setelah ini kami download dan kami upload ke YouTube-nya IPA Sleman Belajar. Ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu atau dirasa sudah cukup jelas? Kita sudah bertemu selama 56 menit. Mudah-mudahan kalorinya masih cukup ini. Oke, monggo, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Sejauh ini tidak ada yang raise hand atau yang menulis di kolom chat. Kalau begitu kami yang akan menulis ulang di kolom chat Bapak Ibu daftar hadir. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi bisa mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Mungkin demikian, karena tidak ada yang bertanya, Bu Rohmah dan Pak Syih, kami berkhusnuzon semuanya siap, ini makanan sehari-harinya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan dibedah kisi-kisinya, kita bisa mendapatkan input yang terbaik untuk membelajarkan pada anak didik kita. Nilai bukan segala-galanya, tetapi nilai yang baik bisa menjadi motivasi juga untuk anak-anak kita dalam belajar. Mungkin demikian, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih untuk Pak Suhartono yang akan memberikan giveaway berupa kuota bagi yang Bapak Ibu mengisi daftar hadir. Nah, ini menulis langsung kami Bangane ngantuk Mas Ari. Siap. Monggo Bapak Ibu yang mengisi daftar hadir nanti ada giveaway kuota ke Pak Hartono yang terima kasih Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Pak Syih nanti juga akan mengirim materinya tadi ke grup untuk Bu Siti Rohmah sudah dikirimkan. Semoga sukses, salam integritas, peduli dan amanah dari IPA. Sampai bertemu kembali, selamat siang dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rohmah, Pak Syih, dan semua Bapak Ibu. Pak Hartono, terima kasih untuk sponsorshipnya siang hari ini. Untuk semangat ya. Terima kasih. Selamat siang Pak Ari, Pak Hartono, Bu Rohmah. Semoga semuanya selamat siang. Selamat istirahat. Wah, belum foto ya?
Oh iya, di foto dulu. Ya, foto Yang masih sikit, tersisa, foto sikit. Yang masih tersisa, mari kita foto bersama. Ya. Yang masih tersisa. Yang tidak, yang sudah pulang duluan ya. Yo, open cam, open cam. Bapak Ibu, ya. Kita latihan kalau Zoom sama anak-anak kan biasanya on cam-nya kalau diajak foto ya. Kalau nggak foto dimatikan biar hemat kuotanya. Yes. Hitungan ketiga Bapak Ibu, senyum terbaiknya 1, 2, 3. Bentar Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, masih ada halaman berikutnya. Senyumnya 1, 2, 3. Ya, banyak yang tidak dinyalakan, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Sampai Siang. bertemu lagi. Matur nuwun Mas Ari. Yang belum Terima puas materinya kasih. bisa datang ke SMP Negeri 1 Kalasan atau SMP Negeri 4 Gamping. Halo, Mas Ari. Dan Bu Romo menyiapkan menu buka puasa. Matur nuwun, sampai Terima jumpa. kasih. Terima Oke. kasih, selamat siang. Silahkan yang belum ngisi presensi, monggo. Aku ngomong terus dibantu dari sana.